Baiklah, pidato ini akan saya mulai dalam hitungan 1, 2, dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Taruna Wijaya, utusan dari SMA Negeri 11 Kota Tangerang. Dan di dalam perdebatan kali ini, saya akan berperan selaku pembicara pertama pemerintah. Adapun mosi perdebatan kita dalam perdebatan kali ini adalah penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan dan bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Yang pertama, saya akan membahas latar belakang dari mosi kita dalam perdebatan kali ini. Tentunya, setiap individu yang satu dengan lainnya memiliki bakat bawaan atau talenta bawaan yang berbeda-beda. Ada yang memiliki talenta bawaan ini dan juga ada yang memiliki talenta bawaan itu. Sebagai contoh, ada seorang anak yang memiliki talenta bawaan sebagai komunikator atau ahli dalam berkomunikasi. Ketika ia mendalami bakat tersebut, ketika ia dewasa nanti, maka ia akan dapat menjadi pembicara yang handal. Nah, untuk mencapai itu tentunya ia harus mempelajari teknik-teknik dan mendalami apa-apa saja yang perlu ia tingkatkan agar ia menjadi handal. Dan sekarang kita lanjut ketika penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan saja. Perlu diketahui bahwasanya dalam menerima mahasiswa baru itu ada 3 jalur. Yang pertama adalah SNMPTN, yang kedua adalah SBMPTN, dan yang ketiga adalah jalur mandiri. Tidak ada jalur di mana tes talenta bawaan ini terpakai. Dan di mosi kali ini saya sendiri sangat setuju dan juga mendukung serta bangga berkaitan dengan mosi ini, di mana seharusnya penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan saja. Mengapa demikian? Karena tentunya sudah kita ketahui bersama, jika menggunakan nilai atau tes akademik, hasilnya tidaklah benar-benar sempurna. Mengapa demikian? Yang pertama, nilai yang digunakan siswa bukanlah nilai seutuhnya hasil dirinya. Bisa jadi nilai yang ia gunakan adalah hasil dia mencontek dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, masih banyak sekali terjadi kecurangan atau masuk perguruan tinggi dengan jalur ilegal. Dan tentunya hal ini adalah hal yang sangat tidak dibenarkan dan juga sangat salah. Sehingga untuk itu diperlukan sebuah jalur di mana yang menjadi solusi dari permasalahan ini adalah tes talenta bawaan ini. Ketika seorang siswa atau seorang pelajar masuk perguruan tinggi menggunakan jalur dengan tes talenta bawaan, tentunya perkuliahannya akan tahu apa talenta bawaan yang dimiliki oleh pelajar tersebut atau siswa dan siswi tersebut. Nah, ketika ia masuk ke perguruan tinggi dan mengambil jurusan sesuai dengan talenta bawaannya, ia akan berkembang di jalur perkuliahan nanti, di dunia perkuliahan nanti. Dia akan mencapai titik maksimal dari talenta bawaan yang ia miliki. Dan sekarang saya ingin menyampaikan beberapa studi kasus. Tentunya sudah ditemukan banyak sekali mahasiswa atau mahasiswi yang masuk perguruan tinggi dan salah mengambil jurusan. Mengapa demikian? Faktor pertama adalah karena mereka tidak masuk jurusan sesuai dengan talenta bawaan atau keinginannya. Mereka mengambil jurusan mengikuti apa yang orang tuanya katakan. Memang benar pada dasarnya yang membiayai kuliah seorang anak adalah orang tuanya, entah ayah ataupun ibunya. Namun, yang menjalani pendidikan ini, yang menjalani perkuliahan nanti adalah diri Anda, yakni seorang mahasiswa. Masa depan Anda bukanlah milik orang tua Anda, ayah Anda atau ibu Anda, tetapi masa depan Anda adalah milik Anda. Sehingga seharusnya dalam penentuan jurusan ini Anda memilih jurusan sesuai dengan talenta bawaan yang Anda miliki. Ibarat kata, jika seseorang bekerja sesuai dengan passionnya, sesuai dengan kemampuannya, maka ia akan senang berada di jurusan tersebut atau melakukan apa-apa yang ia sukai. Begitu juga sebaliknya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada juga mahasiswa yang mengambil jurusan namun ia berpikir panjang mengenai lowongan kerja apa atau loker apa yang akan tersedia di masa depan. Sebenarnya tidak salah, namun lagi-lagi ketika Anda berada di suatu jurusan yang tidak sesuai dengan minat Anda, tidak sesuai dengan bakat Anda atau talenta Anda, maka Anda tidak akan berkembang di sana. Syukur-syukur jika Anda bisa berkembang, namun sejauh ini malah terjadi problem-problem lain akibat masalah tersebut. Yang pertama diantaranya adalah
Yang pertama diantaranya adalah rasa depresi atau stres. Akibat salah jurusan, mahasiswa tersebut dapat merasa stres, juga depresi. Bahkan pernah saya temukan dalam sebuah artikel, seorang mahasiswa gantung diri akibat merasa stres dalam salah jurusan. Hal itu tentunya sangat berpengaruh dan juga menjadi masalah lain di dalam mosi kali ini. Nah, dapat saya katakan bahwa saya sangat mendukung mosi kali ini. Dan menurut saya ada beberapa mekanisme yang harus dijelaskan di dalam perdebatan kali ini. Yang pertama, penerimaan mahasiswa baru harus didasarkan pada tes talenta bawaan dengan argumen. Yang pertama, jika seseorang berada di jurusan sesuai dengan talentanya, maka ia akan dapat berkembang dan maksimal karena itu adalah passionnya dan itu adalah kemampuannya. Begitu pula sebaliknya, jika ia tidak berada di jurusan sesuai dengan talentanya, ia akan kesulitan berkembang, merasa stres, depresi, bahkan mengurung diri di dunia perkuliahan nanti. Lalu yang kedua, hasil nilai tes atau akademik ini bukanlah jaminan. Mengapa saya katakan bukanlah jaminan? Karena bisa jadi tes ini tidak nilai dari seorang mahasiswa tersebut atau pelajar tersebut tidaklah murni, bisa jadi hasil mencontek, sabotase atau lain sebagainya seperti jalur ilegal, sogok menyogok dengan jumlah nominal yang cukup besar. Dan yang ketiga, harus ada sistematis yang jelas. Mengapa harus ada sistematis yang jelas? Karena jika sebuah sistematis memiliki alur yang kurang jelas, maka itu akan kurangnya pemahaman di jalur tersebut. Mungkin dari saya seperti itu saja, dan dengan sangat bangga dan tegas saya menyatakan bahwa saya mendukung mosi ini, di mana penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan. Karena di tes talenta bawaan sendiri akan berisikan gambaran kepribadian, cara pengembangan diri, karir yang cocok dengan bakat bawaan, profil lengkap kepribadian, dan kekuatan yang dimiliki. Untuk itu saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.